Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal dan Imam Mahdi. Imam Mahdi dan Dajjal. Kalau kita munculkan pertanyaan, mana lebih dulu hadir, Imam Mahdi apa Dajjal? Dajjal dulu. Imam Mahdi dulu, Pak. Ya, aturannya Imam Mahdi dulu. Nanti baru turun Dajjal, baru nanti turun Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Urutannya seperti itu ya. Maka kita bahas Imam Mahdinya dulu. Hadis tentang Imam Mahdi ini banyak. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis lemah, ada hadis dhaif, maudhu pun ada. Dilengkap dia ya. Di antara hadis hasan sahih seperti hadis riwayat Tirmizi, dunia ini la tadhhabu aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwati'us ismu. Dunia ini tidak akan hancur, tidak akan kiamat ya, sehingga seorang dari ahli baitku ya, anak cucu Nabi, zuriat Rasulullah SAW, menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku ya, namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, yaitu sama-sama Muhammad. Al-Mahdi secara bahasa sebenarnya dia berasal dari kata huda, petunjuk ya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika kita menyebut Mahdi, maka sebenarnya maknanya adalah orang yang mendapat petunjuk oleh Allah dan juga membawa petunjuk kepada kita semua. Nah, jadi kalau namanya seperti nama Nabi Muhammad, berarti namanya Muhammad. Nama orang tuanya dalam hadis lain disebut juga sama dengan Nabi ayah Nabi SAW, Abdullah. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Ini Imam Mahdi akhir zaman. Walau nanti ada sebahagian yang menafsirkannya tidak seperti itu maksudnya, ya, itu termasuk tafsir ya, perbedaan pendapat. Tetapi banyak ulama-ulama secara syariat memahami sederhana saja, yaitu namanya sama dengan nama Nabi, ayahnya nama ayah juga sama dengan ayah Nabi SAW. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakhruju fi akhiri ummatil al-Mahdi ya. Pada akhir zaman, akhir umatku nanti akan keluar Imam Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, harta akan dibagikan. Harta akan dibagikan secara merata. Ini adilnya. Binatang ternak melimpah, ya, umat menjadi mulia, dia akan hidup selama 7 atau 8. Ya, ini musim haji. Maksudnya 7 atau 8. Samania, yakni di sini disebut hijajan. 7 kali musim haji atau 8 kali berarti sekitar 7 atau 8 tahun. Ya. 7 atau 8 tahun beliau hidup. Nah, walaupun singkat seperti itu, tetapi dunia dipenuhi dengan keadilan. Namun sebahagian orang ya, kalau saya lihat di website Suara Muhammadiyah, ini unik nih pendapatnya. Sebahagian saudara-saudara kita yang mencoba mempelajari juga hadis Imam Mahdi ini, mereka menolak kehadiran Imam Mahdi. Anggapannya karena teori ini berasal dari Syiah. Berasal dari Syiah, teori Imam Mahdi ini yang digunakan awalnya untuk memberikan harapan-harapan kosong waktu berkuasanya pemerintahan Umayyah yang cenderung lebih kepada jalim gitu ya, turunan Umayyah, Yazid dan seterusnya. Maka sebahagian orang mulai memberikan harapan-harapan hampa untuk datangnya Imam Mahdi. Dalam Syiah disebut dengan Imam Muntazar, imam yang ditunggu. Kalau di dalam teori orang Jawa ada istilah Ratu Adil. Ini teori yang dibuat-buat menurut sebahagian ya. Dan sebenarnya kalau kita teliti, setelah diteliti sebenarnya hadis Imam Mahdi ini tingkatnya sahih.
Ya, walaupun ada yang lemah dari palsu, tetapi dia ada syahidnya, ada yang sahihnya, ada yang hasannya. Sehingga kalau dikumpul dia menjadi makbul. Akan tetapi ya seperti tadi ada juga yang berpendapat hadis ini ditolak karena berkaitan dengan ya ada kaitannya dengan pemahaman yang seperti tadi. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi di kalangan orang-orang spiritual Islam yang kita sebut dengan orang-orang tarekat, semuanya sepakat Imam Mahdi ini pasti muncul. Ya, orangnya pasti ada. Tidak ada yang mengingkarinya. Berbeda dengan sebahagian peneliti kontemporer tadi ya. Hadis lain mengatakan akan muncul di masa akhir umatku seorang yang diberikan petunjuk. Nah, itu yang disebut dengan Al-Mahdi ya. Akan muncul yakhruju fi akhir ummati Al-Mahdi, yang pada masa itu Allah memberikannya hujan kebaikan. Yasqihillahul ghais wa takhrujul ardu nabataha. Ini kehadiran Imam Mahdi ini disambut oleh bumi dengan luar biasa ya. Hujan memberikan kesuburan kepada bumi. Bumi subur, banyak tanaman. Harta dibagikan merata, melimpah ruah. Binatang juga melimpah. Dia hidup selama 7 atau 8, yaitu musim haji ya. Ini sanadnya sahih. Tapi tidak diriwayatkan Imam Bukhari, tetapi riwayatnya Al-Hakim gitu ya. Jadi hadis yang tadi itu dikuatkan lagi dengan hadis ini bersama lapasnya. Banyak perawinya. Bahkan di Sahih Abu Daud mengatakan, ya Imam Mahdi itu Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu adalah dari turunanku, zuriatku, keluargaku. Dia berasal dari turunan atau anak cucu Fatimah radhiyallahu anha. Ya, jadi memang kalau dia tidak zuriat, tidak habib, kalau di Indonesia istilahnya habib kan. Kalau di luar negeri ada istilah sayyid. Syed Hussein Nashar, kadang-kadang disingkat dengan Syed, sayyid. Ya. Jadi ada beberapa istilah digunakan sebagai turunan Nabi. Ada yang di perkotaan, di kota-kota dipanggil dengan sayyid, ada yang masuk ke desa-desa atau negara-negara kecil itu lebih cenderung disebut dengan habib. Di Indonesia kita kenal dengan habaib. Banyak yang dari Yaman. Karena ketika terjadi perang, ya habaib ini banyak yang diburu oleh orang-orang nawasib, orang-orang yang membenci turunan Nabi, termasuk orang-orang munafik. Ya, mereka diburu mau dihabisi dan Allah tidak mengizinkan anak cucu Nabi ini habis seluruhnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis Abu Daud lagi disebut dia berasal dari keluargaku min ahli baiti yuwati ismuhu. Ini disebut langsung. Namanya adalah Muhammad, sama dengan namaku, nama ayahnya yaitu Abdullah pun sama dengan nama ayahku. Adapun ciri-ciri fisik Imam Mahdi itu disebutkan Nabi dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri juga. Ya, Al-Mahdi minni, Al-Mahdi itu dari turunanku. Ya. Kemudian Nabi mengatakan ajla jabhah, dahinya lebar. Ya. Aqnal anfi, ya. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Yamlaul ardu qistan, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa adalan kama muliat zuluman wajuran yamliku sab'a sinin. Sebagaimana bumi sebelum itu dihantam, dilanda dengan kezaliman, nanti dia akan memimpin dengan keadilan, penuh keadilan, dan dia memimpin berkuasa selama 7 tahun. Kalau di sini disebut sab'a sinin, kalau tadi disebut 7 atau 8 musim haji, hampir sama. Musim haji kan tahun sekali. Maka kalau dirinci hadis-hadis yang tentang Imam Mahdi ini, ciri beliau ya keturunan Nabi SAW, namanya mirip dengan nama Nabi SAW, dan nama ayah beliau dahinya lebar, hidungnya mancung. Imam Suyuti pernah menyebut bahwa ciri-ciri Mahdi, ya ada nanti Imam Mahdi yang mengaku Imam Mahdi palsu.
Kalau yang palsu itu cirinya kata beliau, mereka membuat standar keimanan sendiri. Ya, bahwa umat Islam yang mendukungnya dianggap mukmin, kalau berbeda, nggak mengikuti standar mereka, menolak bergabung, itu disebut dianggap kafir sama mereka. Ini namanya pimpinannya Mahdi palsu. Dia suka mengkafirkan orang Islam. Mereka punya kepemimpinan, dibuat standar sendiri, ya. Ada standarisasi sendiri mereka. Dan mereka berani membunuh para ulama. Ini dalam kitab Syarah Sunan Ibnu Majah dijelaskan Imam Asyuyuti. Jadi berapa banyak sebenarnya yang sudah muncul Mahdi palsu, kan? Mengaku Imam Mahdi, macam-macam. Maka sebenarnya kalau kita pahami dengan baik, Imam Mahdi itu ya dia sendiri sebenarnya nggak tahu bahwa dia Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang mengklaim dia Mahdi, kalau menurut guru-guru kita itu harus diwanti-wanti, ya, diwanti-wanti, hati-hati. Ya. Apalagi nanti dia punya ajaran yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran hadis, ada standar sendiri sama dia, buat standar sendiri. Ya. Itu juga harus kita hati-hati ya. Karena zaman hari ini termasuk ya ini kalau bahasa sebahagian teman-teman kita ini abad 21, 22. Surah 21 itu adalah surah Al-Anbiya. Jadi seolah-olah zaman ini adalah zaman para nabi, maksudnya zaman orang-orang yang spiritualnya tinggi, ya. Maka kalau kita melihat perkembangan di Indonesia hari ini, masyarakat kita sudah mulai menggandrungi ilmu tasawuf. Tapi memang harus kita akui ilmu tasawuf ini pun standarisasi pokoknya harus kembali nanti kepada Al-Quran Sunnah. Sebab ilmu kewalian itu tidak bisa mengalahkan ilmu kenabian, tidak bisa mengatasinya. Ya, tetap nanti di bawah ilmu kenabian, di bawah Al-Quran hadis. Kenapa begitu? Karena Nabi adalah Nabi akhir zaman, penutup para Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi yang membatalkan syariat yang dibawa Nabi SAW. Semua para wali, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kata Ibnu Arabi, kalaupun ada banyak wali sesudah Nabi Muhammad, semuanya datang hadir dalam rangka menegaskan, menguatkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bukan menegasikan, mentiadakan dan melawan syariat yang dibawa Nabi SAW. Sebab kata Ibnu Arabi, tidak ada wali yang bisa mencapai makom kenabian, ya, tidak ada. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, al-hadis al-warid fi khurujul Imam Mahdi katsiratin jiddan. Hadis yang berkaitan dengan munculnya Imam Mahdi ini banyak sekali. Sebahagian besarnya adalah dhaif. Ya, inilah mungkin tadi yang dipandang oleh salah seorang peneliti dari Muhammadiyah itu kan, di websitenya tadi saya lihat Suara Islam, ya. Beliau memahami karena mungkin hadis dhaif ini biasanya banyak dari Syiah, ya, bisa jadi bercampur dengan doktrin Syiah sehingga beliau menolaknya. Tidak diragukan lagi bahwa hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi pada yang kita jelaskan tadi tidak sampai pada derajat hasan, namun hadis ini memiliki beberapa syahid, baik hadis hasan maupun hadis dhaif. Artinya ada hadis hasan yang maknanya sama dengan itu, ada syahidnya, ada penopangnya, jadi maknanya bisa diterima, makbul. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud serta syawahid lainnya dan tawabi'nya cukup pantas untuk dalil kemunculan Imam Mahdi, artinya makbul, tanpa diragukan lagi. Nah, ini sebenarnya pendapat yang lebih kuat. Pendapat tentang kemunculan Imam Mahdi adalah pendapat yang benar, hanya Allah, walaupun hanya Allah yang maha mengetahuinya, ya. Maka nanti ada sebagian mursyid, ulama-ulama spiritual, mereka mengatakan kalau ada orang mengaku Mahdi tetapi bukan Mahdi akhir zaman, Mahdi yang dimaksudkan Nabi ini, ya, itu masih gak masalah. Mahdi itu sebenarnya artinya pemberi petunjuk, tapi Mahdi kecil, gitu. Tapi kalau dia mengaku Mahdi akhir zaman, itu sesat itu. Gak ada Imam Mahdi ngaku-ngaku begitu. Nah, itu hati-hati. Ada juga yang sampai sedetail itu berpendapatnya, ya.
Memang ada beberapa riwayat yang dinilai bertolak belakang dan ternilai dhaif. Ya, kebanyakan yang membicarakan seputar masalah Imam Mahdi ini. Riwayat-riwayat yang lemah dan bertolak belakang dengan riwayat yang kuat di antaranya, ya. Di antaranya riwayat Ahmad ini. Diriwayatkan dari Sauban, Nabi dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian idza ra'aitumur rayah, apabila kalian melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, maka datangilah meskipun dengan merangkak di atas es, karena di dalamnya ada Khalifatullah yaitu Mahdi. Maka nanti ada sebahagian, ini yang pernah saya lihat hadis ini di sebuah masjid sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu. Ini hadis ini disalahgunakan oleh kelompok ISIS. Ya, mereka bawa panji hitam dan mereka mengaku, Al-Baghdadinya mengaku sebagai Imam Mahdi. Tapi mereka membunuh orang Islam. Nah, itulah kata Imam Suyuti. Mereka punya standar sendiri. Yang tidak ikut mereka dianggap kafir, ulama dibunuh. Nah, ini namanya Mahdi palsu. Ya. Masa Mahdi ngaku Mahdi tapi membunuh orang Islam? Kan nggak benar. Nah, kira-kira gitu ya. Akhirnya nanti dianggaplah sebagian besar ulama sebagai Mahdi palsu. Walaupun hakikatnya nanti data yang kita peroleh mungkin tidak lengkap, sehingga kita, kalaulah benar itu mereka membunuh, ya, seperti yang diriwayatkan dalam berita-berita, mereka membunuh orang-orang Islam, maka itu dipastikan adalah Mahdinya palsu. Apalagi sekarang nampaknya belum waktunya Imam Mahdi turun, masih ada waktu. Kata ulama kita ya mungkin belumlah, ya, masih panjang lagi. Tapi pintu-pintunya sudah mulai kita khawatirkan, karena hari ini kita melihat perang antara Rusia dengan Ukraina ini kalau berkepanjangan bisa menjadi pintu perang dunia. Ya, sebagian mursyid kita mengatakan nanti satu ahad, sudah lama dikatakannya, ya. Saya ingat-ingat sudah sekitar 3 atau 5 tahun lalu pun. Nanti di akhir zaman nanti, ya, terjadi perang dunia, dan perang dunia itu nanti kita kembali kepada naik kuda lagi. Maka cerita Imam Mahdi itu cerita berkuda. Kok bisa pakai kuda lagi manusia? Nanti Pak, ini satelit-satelit yang di atas itu dihancurin nanti perang dunia. Jadi komputer-komputer nggak bisa bergerak, sinyal kita nggak punya, HP nggak bisa jalan lagi. Karena udah dihancurin semua satelit-satelit. Karena kalau sudah perang yang merembet, main nuklir, menapa, akhirnya satelit akan dihantam, akan ke sana ujungnya. Maka ini sebenarnya kalau tidak berhenti nih Ukraina sama Rusia ini, kita khawatirkan akan mengarah ke sana. Ya, ini kiamat ini sebenarnya semakin kita mengganas, semakin cepat kiamat. Ya, semakin kita bisa menahan diri bersabar, semakin diperlambat kiamat. Tergantung. Kalau bahasa Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Jadi tergantung kita saja. Kalau mau kita cepat kiamat, ya itulah. Makanya sebenarnya kita sudah mulai agak ketakutan juga lah, ya. Apalagi kita dengar di berita-berita, ya mudah-mudahan berita ini tidak hoax lah. Ya, karena banyak beberapa berita saya lihat harga minyak BBM di Amerika itu 1 liter sudah mencapai 20.000, 30.000, 33.000. Dan presiden kita dalam berita pun mengatakan, bagaimana kalau di Indonesia nanti BBM kita 30.000 1 liter? Apa enggak menjerit kita? Apa enggak demo, bakar-bakar orang semua? Nah, ini sebenarnya kita dalam posisi agak khawatir juga kan, ekonomi dunia yang tidak menentu. Ya. Dan saya mengambil hikmah begini, sebenarnya negara-negara kaya seperti Amerika, Inggris, Prancis, sebenarnya mereka itu negara miskin. Buktinya BBM mereka aja nggak bisa mereka penuhi. Berarti miskin kan? Butuh dengan negara lain. Yang maha kaya itu hanya Allah Ta'ala. Artinya orang-orang kaya, negara-negara kaya itu pun sangat tergantung hidupnya kepada negara-negara sederhana dan negara miskin. Kenapa? Karena dari minyak negara-negara Islam mereka sangat butuhkan. Begitu juga ternyata Rusia juga dibutuhkan gasnya dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan kita berdoalah tidak berkepanjangan perang ini. Ya, emosi, keakuan, ego masing-masing pihak merasa paling kuat, merasa paling hebat, ini merupakan faktor terjadinya saling bunuh-bunuhan. Kadang kita berpikir
Ya kalau kita, cobalah Bapak renungkan dengan baik. Kita kumpul uang banyak-banyak, ribuan triliun, kemudian kita buat senjata, buat nuklir, buat rudal, buat ini, pesawat tempur, kapal laut tempur, kapal induk. Nah setelah kita habiskan uang ribuan triliun, tiba-tiba kita bunuh-bunuhin orang, perang. Loh, jadi hanya sampai di situ pemahaman kita. Gitu. Jadi ujung-ujungnya cuma bunuh-bunuhin orang, kan bahaya Pak kan? Bahaya sekali kan? Kalau sampai membunuh-bunuhin orang. Nah, jadi artinya untuk apa kita ngumpulin uang banyak, ribuan triliun, buat teknologi tinggi, ujung-ujungnya hanya bunuh-bunuhan. Loh, untuk apa kita hidup seperti itu? Enggak lebih mulia binatang, kan gitu kan? Kalau kita mau berpikir secara jernih, maka memang harus ada yang mengalah. Tidak bisa, tidak. Kalau dunia mau diperpanjang lagi, kalau terus kita sangat khawatir dia menjadi pintu perang dunia dan akan menghancurkan, berakibat bagi kita semua. Masyarul muslimin, bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dajjal, tentang Dajjal ini ada dua beda pendapat juga. Satu menjelaskan Dajjal itu betul-betul seperti yang dijelaskan Nabi berfisik. Ada yang cenderung memahami Dajjal itu sifatnya hanya dalam bentuk metafora, ya. Bagi ulama-ulama yang mengatakan Dajjal itu berbentuk, berfisik benar-benar gitu kan, bukan bentuk sifat, mereka mengumpulkan hadis-hadis. Memang hadis-hadis ini kita lihat kalau kita kumpul memang berfisik Dajjal itu. Misalnya Nabi mengatakan sosok Dajjal itu ia menyerupai pemuda berambut keriting, matanya satu menonjol, ya kan? Seperti dijelaskan Nabi SAW. Haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Terus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan memberikan mudarat kepada kalian. Karena jika Dajjal muncul pada masa aku masih hidup, maka akulah yang akan menghadapinya. Kalau muncul dia hari ini, kata Nabi, aku menghadapinya. Jadi bukan itu yang aku takutkan, ya. Yang ditakutkan nanti kalau dia muncul, saya enggak lagi bersama di antara kalian, kata Nabi. Maka setiap muslim wajib membela dirinya, dan Allah lah yang menjaga setiap orang muslim sepeninggalku. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut keriting, dengan bola mata yang menonjol, dan sesungguhnya pasukannya berkuda juga. Berarti kan akhir zaman Pak kan. Jadi sering disebut berkuda. Ini ilmu Nabi, ini namanya ilmu nubuah. Ilmu nubuah itu ketika Nabi ngomong gini, itu ditunjukkan Allah dalam pandangan rohaninya, kejadian yang akan datang gitu. Jadi seperti nonton film dia Pak, nonton film gitu Rasulullah SAW. Mirip ketika ditanya berapa tiang Masjid Baitul Maqdis, ketika ditanya orang kafir, kalau benar-benar kau melakukan Isra Mi'raj. Nah, itu begitu dia ditanya begitu terdesak, maka ditunjukkan Allah itu. Ya seperti film ditunjukkan Allah Baitul Maqdis itu masjidnya, tiangnya, lalu beliau hitung, lalu disebutkan jumlahnya dan benar. Ya. Maka itu namanya yang disebut nubuah, ilmu tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Nabi SAW itu punya mukjizat, punya nubuah. Sebahagian menggolongkan nubuah ini sama dengan mukjizat, karena beliau diberi pengetahuan masa yang akan datang. Dan sebahagian diberitahu Allah masa yang lalu, termasuk cerita-cerita nabi-nabi yang lalu, ya. Masyarul muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasukan kudanya memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Irak. Nah, Syam sekarang kan masuk Syria, ya kan? Lalu menyebar segala penjuru, hai hamba-hamba Allah, berpendirian teguhlah kalian. Ini riwayat Ibnu Majah, ya. Adapun riwayat Muslim yang lebih sahih mengatakan, yang lain, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang picik matanya sebelah dan dia pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya juling, sedangkan Allah tidak juling. Tertulis di antara kedua matanya bacaan kafaro, kafir, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Karena disebut mampu dibaca setiap muslim, berarti memang ada bacaannya di sini Pak, di keningnya itu. Jadi dia berfisik Dajjal itu kan. Nah, kalau dia hadir nanti,
maka dia akan menguasai bumi selama 40 hari. Disebutkan Nabi 40 hari sehari. Kalau dia turun, ma'asyiral muslimin Bapak Ibu, 1 hari dia turun walaupun 40 hari, tapi umat manusia menderita. 1 hari dia turun itu sama rasanya tersiksanya selama setahun. Itu hari pertama. Hari kedua dia datang hidup, itu sama rasanya seperti kita hidup menderita sebulan. Ya. Hari ketiganya sama rasanya susahnya seperti menderita selama 1 minggu. Dan sehari-hari lainnya sama dengan hari-hari yang kalian jalani. Ini penjelasan dari hadis-hadis yang makbul, baik hadis hasan maupun hadis sahih. Ya. Juga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qulna ya Rasulullah, bertanya sahabat kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kecepatan perjalanan Dajjal kalau dia memacu kudanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hujan yang diiringi dengan angin besar. Begitu, kalau dia kayak menggurung gitu Bang, dengan pasukannya. Hujan, kemudian diiringi dengan angin besar. Gitu. Nah, jadi kalau bahasa hadisnya seperti itu. Dajjal juga punya kemampuan menurunkan hujan. Dajjal bisa menyuburkan tanah tandus, dan harta-harta tunduk kepadanya, seolah-olah tunduk ngikut sama dia. Makanya dia disembah, Pak. Bahkan dia bisa menghidupkan orang mati. Ya, Nabi Isa aja bisa menghidupkan orang mati, disembah, Pak. Apalagi Dajjal kan. Maka orang-orang yang tidak kuat imannya, tidak mengenal dengan Allah, ini bahaya sekali hidup di akhir zaman. Gampang sekali terkena. Begitu dilihat Dajjal, dia terkena sihir Dajjal, maka dia nanti sangat mudah terpengaruh. Maka kata Nabi, kalau kamu mendengar berita tentang Dajjal, menjauhlah, jauhi saja. Ya, menjauhlah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Adapun tentang Dajjal ini bisa menghidupkan orang mati, ini ada perbedaan pendapat. Sebahagian sahabat menafsirkan hadis ini. Dajjal datang dan diharamkan masuk jalan Madinah, ya, Makkah Madinah tidak bisa dia masukinya. Lalu dia singgah di lokasi di tempat yang tak ada tumbuhan dekat Madinah. Nah, saat itu ada seseorang datang, dia adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia atau di antara manusia yang terbaik. Nah, sebagian mengatakan, yang mensyarahkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan lainnya, disebut sebaik-baik manusia ini adalah Nabi Khidir. Dia adalah Khidir. Ada sahabat yang pendapat gitu. Maka dari situlah nanti sebagian ulama atau seluruh ulama spiritual menganggap Nabi Khidir itu masih hidup. Sama dengan Dajjal, dia dipanjangkan umurnya. Dia adalah Samiri yang hadir zaman Nabi Musa, sampai sekarang belum mati, dipanjangkan umurnya. Begitu juga Nabi Khidir yang meminum air kehidupan ketika dia adalah salah satu pasukan atau jenderalnya dari Iskandar Zulkarnain dalam sejarah, yang mencari air kehidupan karena Iskandar Zulkarnain ingin memerintah sepanjang hidupnya, ingin menjadi raja terus-menerus, enggak mati-mati. Maka dia mencari air kehidupan, disuruh Allah mencari air kehidupan, tetapi yang mendapatkannya adalah Khidir. Maka Nabi Khidir ini termasuk nabi yang dipanjangkan umurnya. Kalau ulama spiritual semuanya sepakat. Tapi kalau ulama syariat ada yang mengatakan Khidir sudah mati. Ya. Khidir sudah wafat. Nah, kalau dalam hadis ini, hadis sahih ini disebut sebaik-baik manusia itu di antara masyarakat, dia berkata Nabi Khidir, ada yang mengatakan bukan Nabi Khidir, tapi sahabat sebagian mengatakan Nabi Khidir, saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal. Dia bisa kenalinya. Saya bersaksi, engkaulah Dajjal. Yang Rasulullah SAW telah ceritakan kepada kami. Kemudian Dajjal mengatakan, apa pendapat kalian wahai pengikutku kalau aku membunuh orang ini lalu kuhidupkan lagi? Apakah kalian akan mengingkari aku sebagai Tuhan? Tidak, kata pengikutnya. Maka dibunuh sama Dajjal Nabi Khidir, ya, lalu dihidupkan lagi. Udah dibunuh, udah mati, dihidupin lagi sama dia, hidup. Nah, setelah dihidupkan lagi, lalu ditanya, ya, ditanya lagi Nabi Khidir itu, apakah kau percaya bahwa aku Tuhan, aku bisa menghidupkan dan mematikan? Malah orang itu bilang, sebenarnya aku makin percaya bahwa kau itu Dajjal, katanya. Jadi setelah kau melakukan ini, aku semakin yakin engkaulah Dajjal itu, katanya. Bukan semakin goyang, semakin yakin dia, Pak, karena sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kemudian mau dibunuhnya lagi. Dalam versi hadis lain sampai 3 kali. Dalam satu versi hadis lain
satu kali. Ketika dia mau dibunuhnya Nabi Khidir kembali, maka dia tidak mampu membunuhnya. Lalu Nabi Khidir mengatakan, ketahuilah bahwa hari ini ya engkau tidak akan lagi mampu membunuh manusia. Habis kekuatannya Pak untuk membunuh. Setelah mampu membunuh Nabi Khidir satu kali. Tetapi sebagian sahabat, sebagian ulama mengatakan itu bukan Nabi Khidir, tapi sebagian penafsir hadir itu Nabi Khidir ya. Kebaik-baik manusia itu menurutku adalah Khidir alaihissalam. Sebagian ulama sahabat mengatakan begitu. Nah, jadi Dajjal tidak bisa membunuh lagi untuk kedua kalinya. Disitulah habis kekuatannya untuk membunuh dan mematikan dan menghidupkan ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sifat Dajjal ini, dia membawa api di tangannya dan air. Ini juga dipahami secara jahir ulama-ulama syariat. Ya, dia bawa api dan air, kemana-mana api air. Kalau dia sebut api, dikasih api, itu sebenarnya adalah air. Jadi dia kalau dijanjikannya neraka, dia pasti masuk surga. Kalau dijanjikannya surga, nah itu neraka, jangan dipilih. Maka kata Nabi, kalau kamu memilih ditawarkan api, ya pilih aja yang api, jangan pilih air. Karena api itu nanti pejamkan aja matamu, minum aja itu menjadi air dingin yang memuaskan. Ya. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih, yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Iya, terlihat kasat mata, kata beliau. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup matanya. Tutup matanya, pilih saja api itu surga itu. Kemudian hendaklah menundukkan kepalanya, lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Jadi kalau dikasihnya api, pilih aja Pak. Itu Dajjal. Artinya Dajjal itu suka berbohong, ya, manipulasi. Mata kanan Dajjal buta. Ini disebutkan juga dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, dikatakan Nabi SAW, Allah tidak samar bagi kalian, Allah tidak buta sebelahnya. Beliau mendemonstrasikan dengan tangan ke matanya dan bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah mata kanannya, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Jadi butanya itu menjorok, dia bulat gitu Pak matanya kan, yang sebelah kanan. Di tengahnya ada bacaan kafir. Ya. Dan Dajjal ini termasuk seperti kita tadi tidak bisa memasuki kota Madinah dan Mekah karena dijaga malaikat. Dan setelah turun Nabi Isa, nanti Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Ya, di satu desa daerah ya namanya Pintu Lut atau Baitul Maqdis Palestina. Jadi matinya Dajjal itu nanti daerah Palestina. Menurut riwayat begitu. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang mendengar kabar tentang Dajjal, jauhlah darinya, menjauh darinya. Ini saya sebut tadi. Demi Allah, sesungguhnya ada lelaki yang akan mendatanginya dengan mengaku-ngaku bahwa ia ada seorang mukmin, maka orang yang didatanginya itu akan menjadi pengikutnya dari segala perkara syubhat yang dibawa olehnya. Jadi kalau didekati Pak, kita lawan dia, kita dekati, kita nggak kuat, akhirnya jadi kafir, jadi pengikut Dajjal. Maka jauhi saja, gitu ya. Maka berdasarkan redaksi hadis ini, Dajjal digambarkan sebagai seorang laki yang berkulit merah dengan rambut keriting. Nah, kulitnya merah, rambutnya keriting. Kemudian redaksi di sana disebut bahwa dia memiliki dahi yang lebar, pundaknya bidang, matanya sebelah buta, sebelah kanan, sedangkan mata sebelah kirinya tertutup daging tebal di sudutnya. Di antara kedua mata tersebut ada tulisan kafir yang terpisah, ya, di tengahnya, di dahinya. Tulisan kafir tersebut tulisan yang hakiki. Nah, ini dipandang ulama hakiki, benar adanya, sesuai dengan lahirnya hadis, ya. Dan tidak sulit diketahui sebagian orang kafir. Bahkan orang muslim yang buta huruf juga dapat membacanya, karena ada bacaannya gitu kafir kan. Hal ini juga menyimpulkan bahwa datang dalam sosok Mustafa An-Nasr As-Sibli mengungkapkan bahwa para peneliti seperti Imam Nawawi misalnya menyebutkan bahwasanya tulisan tersebut benar adanya, yang dijadikan Allah sebagai tanda dan bukti kuat menunjukkan kekafiran dan kedustaannya manusia, kedustaan manusia yang hakiki. Agak beda sedikit dengan pendapat Muhammad Abduh.
Kalau Muhammad Abduh ini dikontekstualkannya, ini sama dengan setan. Setan itu berfisik makhluk gaib atau sifat. Itu dua pendapat ulama. Setan itu adalah benar adanya anak cucu iblis, anak jina iblis, pengikut iblis, itu setan. Ya. Tapi Tuhan mengatakan ada setan sebangsa jin, ada setan bangsa manusia. Berarti manusia pun ada yang setan. Ya kan? Apakah manusia ada yang setan? Ada. Manusia yang kerasukan setan, manusia yang sifatnya seperti setan, dialah setan sebangsa manusia. Jadi setan itu dianggap sebagian ulama seperti Quraisy pun sifat. Bukan hanya makhluk jin, tapi dia sifat yang menjelma dalam manusia. Dia berbuat jahat ingkar, itu juga manusia jadi setan. Maka dalam surah An-Nas disebut syayatinul insi wal jin. Ya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas allazi minal jinnati wan nas. Jadi dari bangsa jin dan manusia. Setan bangsa jin dan bangsa manusia. Begitu juga dalam ayat lain disebut para nabi dan rasul itu memiliki musuh setan-setan baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia, ya. Maka nanti Muhammad Abduh mengatakan Dajjal itu sebenarnya lebih kepada sifat. Nah, ini pemahaman beliau, ya. Simbol khurafat kalau bahasa beliau. Dajjal itu adalah simbol khurafat dan kebusukan yang akan hilang hanya dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an hadis. Ya. Maka ketika Dajjal itu disifati Nabi matanya satu, ya matanya satu, mata kanannya itu buta, yang berfungsinya sebelah, itu maksudnya ya Dajjal itu adalah manusia-manusia yang mereka itu anti agama, anti Tuhan, yang hidup mereka sangat materialistis. Kanan melambangkan akhirat yang baik, mereka tak perlu akhirat, tak perlu agama. Yang berfungsi mata satu saja. Jadi hidup nurani penuh materialistis, tak perlu agama, anti agama. Nah, ini sifat dia. Ya, jadi itu lambang kata beliau. Ini penafsiran Muhammad Abduh. Mereka lah nanti yang mengontrol. Maka dalam satu penelitian yang dilakukan, ini model, ada penelitian skripsi anak-anak kita dan ada juga bentuk tesis. Dikatakan Adam Weishaupt ini ingin membangun satu dunia baru, Novus Ordo Seclorum. Nah, apa yang ingin mereka lakukan? Satu pemerintahan, satu sistem perekonomian, moneter, serta satu kewarganegaraan. Jadi satu kepemimpinan dunia. Mereka mengontrol seluruh kehidupan di muka bumi, menghapuskan nasionalisme, patriotisme, dan menghujat ekstensi agama-agama. Nah, ini sama cerita dengan cita-cita yang dimiliki Adam Weishaupt. Dia ingin menjadikan dunia ini satu buah kepemimpinan Dajjal, kayak begitu. Gak ada agama, anti agama. Nah, ini yang karena dianggapnya agama ini adalah racun dan dogma yang memenjarakan kebebasan berpikir, menindas manusia. Nah, ini luar biasa. Memang ada gerakan-gerakan seperti ini di barat, ya. Yang kedua, Dajjal itu disebut tukang fitnah, pendusta. Kenapa? Karena yang ditujunya disebutnya api itu adalah air. Kalau dia sebut air pasti api, maka dia suka memanipulasi, pendusta. Maka gerakan konspirasi Dajjal itu penuh dengan dongeng-dongeng, rekayasa, dan sangat canggih. Dia menyebarkan kebohongannya lewat berita-berita hoax. Ya, mereka mampu menyebarkan fantasi di muka bumi, ya, bahkan dengan membuat film-film yang mereka kuasai. Jadi kita dibuat berhayal, berhalusinasi. Ya, nah, itu model gerakan Dajjal. Yang ketiga, kata Muhammad Abduh, dia menawarkan surga padahal neraka. Dengan kekuatan intelijensia yang tinggi, kaum Dajjal ini menawarkan berbagai kenikmatan surga dunia yang membius. Padahal surga yang ditawarkan itu tidak lain adalah neraka yang membinasakan. Ya, hedonisme ini. Memang kalau kita nggak ada agamanya, Pak, ya kayak ginilah. Rusia, Amerika, ini kan kalau bahasa kita kurang agamanya kan, nggak ada yang mau ngalah. Ya, masing-masing melemahkan egonya. Padahal kalau mereka terus bertempur, berkelahi, dunia akan semakin membahayakan kan. Padahal kalau satu aja ngalah, udah selesai. Perang ini kan kalau ada yang ngalah selesai, Pak. Masalahnya gak ada yang mau ngalah.
Dua-duanya menurunkan egonya, kekuasaannya, merasa lebih hebat. Wah, padahal dalam dunia spiritual manusia ini gak ada hebatnya kan. Ya. Manusia ini membutuhkan makhluk, butuhkan makanan, butuhkan udara, butuhkan mobil, ya semua dia butuhin. Butuh kaleng, besi, mobil, butuh udara, oksigen, pakaian lagi, butuh dia, butuh lagi pembantu untuk mensetrika pakaiannya. Apa hebatnya manusia ini? Tergantung terus kehidupannya sama orang lain, sama makhluk lain. Jadi kalau bagaimana mau sombong? Nah, ini kalau nggak ngerti agama, kadang-kadang pendekatannya kalau tidak agama, tidak spiritual, yang muncul adalah ego, kesombongan. Ya. Nah, inilah Pak penjelasan-penjelasan dalam beberapa hadis yang kita kumpul-kumpul dari berbagai kitab, ya, termasuk kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab hadis utamanya yang berkaitan dengan Dajjal. Ya, mudah-mudahan bisa paling tidak berikan masukan kepada kita, ya, wawasan bahwa sesungguhnya ya, Dajjal itu menurut hadis yang sahih itu lebih mutawatir ada keberadaannya, dan sifat-sifatnya itu sama dengan iblis walaupun ada orangnya, dan dia juga merupakan bagian sifat. Nah, sifat Dajjal itu pun ada di muka bumi itu, dan orang-orang yang memenuhi sifat-sifat Dajjal pasti akan jadi pengikut Dajjal karena ada kesamaan sifat watak. Maka kita harus berhati-hati dan teruslah istiqomah dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan agar kita selalu selamat. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, petunjuk Allah dan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Sekiranya itu saja penjelasannya. Mungkin kalau ada yang mau tanya silakan.